Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib, ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali untuk bisa melanjutkan kajian tauhid. Tayyib, untuk meringkas waktu, kita kemarin sudah membahas tentang makna Islam, ya, makna Islam. Jadi Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya, kemudian tunduk dengan mentaatinya, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Baik, dari sini kita pahami, ya, bahwa Islam itu punya dua makna. Sebagian ulama menyebutkan punya dua makna. Ada makna yang am, makna Islam yang am secara umum. Ada makna Islam yang khas, yang secara khusus. Bagaimana makna Islam yang secara umum? Yaitu Islam yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Ya, jadi ajaran yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul, yang mana mereka mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentaati perintahnya dan tunduk kepadanya. Dan barang siapa yang beriman dan mengikuti ajaran Rasul di waktu itu, maka dia adalah seorang muslim. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun, ya, yang hidup di zaman itu, lantas mereka mengikuti ajaran nabinya dan mengimaninya dan mengamalkan syariatnya, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka dia seorang muslim. Maka orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, yang waktu itu ketika Nabi Musa alaihissalam hidup di tengah-tengah mereka, dan orang yang mengikuti ajaran beliau dan beriman dengan beliau, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka muslim. Begitu pula orang-orang Nasrani, ya, mengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam, yang mereka beriman dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam dengan sepenuhnya. Di zaman itu, ya, di zaman Nabi Isa alaihissalam, maka dia seorang muslim. Ini makna Islam secara umum, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian makna Islam secara khusus, yaitu sebuah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Karena Nabi adalah penutup, Nabi kita alaihi salatu wassalam penutup dari para nabi. Ya, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan agama ini yang Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah penutup dari seluruh para nabi dan rasul. Maka siapapun orangnya, ya, yang mengikuti ajaran Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka dia seorang muslim. Beriman kepadanya dan mengamalkan ajarannya, maka dia seorang muslim. Dan sebaliknya, orang yang
tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan memilih ajaran yang lainnya, mengikuti ajaran yang lainnya, maka dia bukan seorang muslim. Gitu ya. Jadi ini makna Islam secara khusus. Khusus ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dilarang mengambil ajaran dari selain ajaran Rasul, sekalipun dia nabi yang lain, tidak boleh. Ya, contohnya mungkin ada orang mengatakan, saya orang Nasrani di zaman ini ya, pengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam. Taib. Nah, orang yang seperti ini tidak dibenarkan, karena diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup dari seluruh para nabi dan rasul, dan wajib mengikuti ajaran beliau dan mengikutinya. Tidak boleh kita mengambil ajaran selain ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Nabi kita pernah mengatakan, "Lau kana Musa hayyan walam tu'min bima unzila alayya bima ursiltu bi faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Seandainya Musa hidup di zaman sekarang ini, di tengah-tengah Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan mereka tidak beriman denganku, justru mengikuti ajaran Musa, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepadaku. Ya, jadi khusus mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dilarang ya mengikuti ajaran selain daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang beliau di sini akan menyampaikan tentang tingkatan Islam. Qala al-muallif wa huwa salasu maratib. Jadi Islam itu memiliki 3 tingkatan. Al-Islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkan. Islam memiliki 3 tingkatan. Ya, tingkatan Islam itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ya, kemudian masing-masing dari tingkatan ini memiliki rukun-rukun. Jadi kalau Islam, ya Islam, kemudian apa ikhwan? Iman, kemudian ihsan. Dan masing-masing dari tingkatan ini memiliki rukun-rukun. Jadi tingkatan yang paling bawah apa? Islam. Kemudian tingkatan yang paling level yang ke atas lagi iman. Kemudian level yang paling tinggi adalah ihsan. Ya, dan masing-masing ini memiliki rukun. Kemudian di sini beliau mengatakan al-martabatul ula. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Jadi tingkatan seseorang muslim itu yang paling rendah adalah Islam. Ya, yang paling pertama adalah Islam. Fa arkanul islami khamsatun. Maka rukun-rukun Islam itu ada 5. Kita sudah hafal ya. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah. Itu bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, yaitu melaksanakan salat. Wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Wa shaumu ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan melaksanakan haji ke Baitullah al-Haram. Di sini penulis menjelaskan bahwa rukun Islam itu berupa amalan-amalan yang zahir. Jadi kalau kita saksikan ada seseorang yang dia bersyahadat, kemudian dia salat, zakat, ya sudah dia seorang muslim. Ya, dia seorang muslim. Maka kita wajib yu'amalu mu'amalatal muslimin. Wajib kita pergauli. Ya, kita berikan muamalah sebagaimana dia punya hak dari seorang muslim yang harus dihormati.
Baik, ya, jadi ini level yang pertama. Tingkatan yang paling dasar adalah Islam, berupa amalan-amalan zahir. Iya. Ya, berupa amalan-amalan yang zahir. Baik. Kemudian beliau di sini akan membawakan dalil-dalilnya. Ya, dalilnya. Fadalil syahadati qauluhu ta'ala. Kemudian dalil bahwa rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah melainkan Dia, dan juga malaikat bersaksi, dan orang-orang yang memiliki ilmu juga bersaksi. Ya, qa'iman bil qisti, menegakkan keadilan. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak disembah melainkan Dia, huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini ya kawan, subhanallah ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan hanya orang-orang yang tahu tentang makna la ilaha illallah, orang-orang yang ulul ilmi, orang yang dimiliki ilmu. Bayangkan ya, Allah di sini memuji kepada orang-orang yang memiliki ilmu tentang tauhid, bahkan digandengkan dengan Allah, kemudian para malaikat. Artinya seseorang yang mengetahui, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus punya ilmunya. Ya, harus tahu ilmu dari makna tersebut dan konsekuensi dari makna tauhid la ilaha illallah. Dan syarat la ilaha illallah para ulama menyebutkan ada 7. Bahkan yang menambahkan jadi 8. Yang pertama apa ikhwan? Ilmun. Syaratnya harus berilmu. Kemudian wa yaqinun, harus yakin. Wa ikhlasun, harus ikhlas. Wa sidqu kama mahabbatin, harus jujur, sidq. Mahabbatin. Apa itu mahabbah? Cinta dengan kalimat tersebut. Ilmun wa yaqinun wa ikhlasun, ya. Kemudian wasidqun wa mahabbatun wa inqiyadun, tunduk dengan melaksanakan tuntutan dari kalimat tersebut. Wal qabulu laha, yaitu menerima kalimat tersebut dengan lapang dada. Para ulama menambahkan wal kufru bima yu'badu min dunillah. Kemudian kufur, mengingkari segala bentuk sesembahan dari selain Allah. Ketika diucapkan kalimat la ilaha illallah, maka konsekuensinya harus meninggalkan seluruh bentuk-bentuk sesembahan dari selain Allah. Entah itu jimatnya, kerisnya yang dijadikan barang simpanan untuk keyakinan, dalam keyakinan bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat. Ya, raja-raja, wafat, apapun bentuknya, ya, harus ditinggalkan semuanya dan hanya meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian kita baca lagi ya kawan. Wa maknaha la ma'budu bihaqqin illallah, dan makna daripada la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah ada 2 rukun. Yang pertama rukun menafikan, ya, penafian, yaitu menafikan segala bentuk sesembahan dari selain Allah. La ilaha illa, siapa apapun bentuknya, apapun sesembahannya, entah dari kalangan malaikat, jin, nabi dan rasul, orang-orang soleh, harus dinafikan. Dan kita tetapkan bahwa Allah lah yang berhak untuk disembah. Jadi menafikan segala bentuk apa yang disembah dari selain Allah.
Dari sini ya, orang-orang kafir Quraisy dulu mereka tahu, faham betul kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika mereka diperintah untuk mengucapkan kalimat itu, mereka kaget, mereka merasa aneh dan heran. Ya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Jika mereka diperintah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong, mereka istikbar. Ya. Dan mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan kami hanya satu? Ini sesuatu yang sangat aneh, sesuatu yang sangat ajib bagi mereka. Karena mereka faham, kalau kita mengucapkan kalimat tersebut, berarti konsekuensinya harus ditinggalkan itu semuanya, sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya ya, mau jimat mau apapun, pergi ke dukun dan yang lainnya, harus totalitas ditinggalkan dan serahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sekarang banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun tidak faham makna yang terkandung dari kalimat tersebut dan konsekuensinya bagaimana, dia nggak ngerti, bahkan terus di atas kesyirikan sekalipun mengucapkan kalimat tersebut. Padahal di situ ada penafian, seluruh sesembahan dari selain Allah harus dinafikan, harus dihilangkan, ya, secara totalitas. Kemudian illallah, rukun yang kedua di situ adalah penetapan. Yang pertama di nafi, la ilaha, penafian. Yang kedua illallah, penetapan. Ya, penetapan. Ay musbitan al ibadata lillahi wahdahu la syarikalah, yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Fi ibadatihi, pada peribadahan kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, sebagaimana tidak ada tandingan dalam kekuasaan dan kerajaannya. Artinya kalau kita mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur alam semesta, yang menguasai, yang merajai seluruhnya, maka begitu pula Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Gitu ya kawan. Dan kaidah ini sering saya sampaikan, bahwa isbat tauhid rububiyah yastalzimu isbat tauhid al-uluhiyah. Menetapkan tauhid rububiyah maka melazimkan, mengharuskan dia harus menetapkan tauhid uluhiyah, biar nggak kontradiksi. Sekarang orang banyak mengakui tauhid rububiyah, mencipta, menghidupkan, memberi rezeki dan yang lainnya, tapi ibadahnya diberikan kepada penghuni kuburan, kepada wali, kepada orang-orang soleh, kuburan yang dikeramatkan, ya, kepada pohon, kepada penghuni laut dari kalangan jin-jin, iblis, dewa atau dewi, atau dewi padi, dewa padi dan yang lainnya. Mereka serahkan ibadahnya kepada itu. Entah itu menyembelih, membuat sesajen, persembahan atau yang lainnya. Ini bertentangan dengan tauhid, makna tauhid itu sendiri. Karena di situ dikatakan kalau kita sudah menetapkan tauhid rububiyah, berarti kita pun harus menyerahkan seluruh ibadah murni untuk Allah semata. Tayyib, wa tafsiru alladhi yuwaddihuha, dan penafsiran yang menjelaskannya. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waj'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan penafsiran yang menjelaskan bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah, yang pertama harus menafikan segala bentuk sesembahan dari selain Allah. Kemudian yang kedua harus menetapkan hanya Allah lah zat yang berhak untuk disembah. Mana dalilnya? Dalilnya surat Zukhruf di sini ya. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun.
Dan tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya kami atau saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Yaitu Ibrahim alaihissalam orang yang bertauhid. Bahkan Ibrahim dijuluki Abu Tauhid. Ya, bapaknya tauhid. Lihat bagaimana sikap Ibrahim. Dia secara tegas mengatakan kepada bapak dan kaumnya, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Itulah ya konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Saya tinggalkan, saya nggak mau, saya lepaskan semua dari sesembahan yang saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya, dari apa yang kalian sembah, dari berhala-berhala, dari Lata, Uzza, Manat, Hubal atau yang lainnya, kami berlepas diri. Saya nggak ikut-ikutan. Ya, berlepas diri dari sesembahannya dan juga orang-orangnya. Ya, para pelaku kesyirikan. Lihat sikap Nabi Ibrahim sangat tegas. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali dialah yang telah menfitrahkan kepadaku, yang telah menciptakanku. Ya, dialah yang memberi petunjuk kepadaku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan bi aqibi la'allahum yarji'un. Dan menjadikan kalimat tersebut ya baqiyah, akan terus kekal, sisa pada orang-orang setelahnya, keturunan-keturunannya, agar mereka yarji'un, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalimat tersebut akan terus tamat tauhid la ilaha illallah ya, dijadikan apa? Peninggalan ya, terus ya pada akibi, orang-orang setelahnya, sepeninggal Nabi Ibrahim alaihissalam, agar mereka senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi di sini kita paham makna bara'um mimma ta'budun apa? Maknanya la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku, memberikan menfitrahkanku, yaitu dia apa? Allah subhanahu illallah, yaitu Allah azza wa jalla. Artinya sesembahan-sesembahan ya dari selain Allah azza wa jalla semua harus dilepas. Ya, dilepas semuanya. Karena semuanya itu adalah bentuk kesyirikan, dan dijadikan Allah sajalah zat yang berhak untuk disembah. Baik, itu ya ikhwan ya. Itu matan yang barusan kita baca. Belum kita bacakan ininya ya, belum kita bacakan penjelasannya. Baik, mungkin besok aja penjelasannya ya. Syarahnya besok kita baca dari Dr. Haisam. Itu barusan kita hanya baca matan dari Ushulus Salasah. Baik, semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dari segi ucapan atau perbuatan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.